Tertusuk, David, Pekik Joel dan Pasco yang baru sampai di aula karena mengkhawatirkan David namun nyatanya mereka terlambat dan anak buah mereka lengah. Gama langsung mengamankan Luna karena kekacauan tiba-tiba saja terjadi. Jika dia lengah, istrinya juga bisa jadi korban. Beraninya kau? Perut David dihujam belati tajam hingga 2 kali, semua orang panik. David mengeluarkan darah dari mulutnya. Mati kau bangsat, bisik Tuan Brandon sambil tertawa seraya melututkan kedua matanya. David menekan perutnya yang masih tertancap belati tajam. Dia meraskan rahangnya, darah mencuat keluar dari perutnya. Dua luka tusuk membuatnya kehilangan banyak darah namun seolah tak berarti apa-apa. David mencengkeram rahang Tuan Brandon dengan kuat. Dengan tangannya yang berlumuran darahnya sendiri. Akan kubunuh kau dengan tanganku sendiri, teriak David. Dia mencabut belati itu dari perutnya hingga darahnya mengalir dengan deras dan Tuan Brandon tergeletak di atas lantai dengan timah panas yang bersarang di bagian dadanya. Satu tembakan lagi meletus dan timah panas berhasil bersarang di kepala Brandon. Semua orang tercengang, tembakan yang tidak diketahui entah dari mana berhasil menerobos ruangan itu dan membuat semuanya merunduk ke atas lantai dengan tubuh gemetar ketakutan. Siaran diputus sejak tadi dan tak ada yang menyaksikan kejadian ini. Bahkan siaran di Indonesia pun diputus sejak David selesai menyampaikan pidatonya. Belum sempat David membunuh Brandon dengan tangannya sendiri. Pria munafik tidak tahu diri itu sudah merenggang nyawa akibat serangan senjata api yang tidak diketahui siapa pelakunya. Namun bukan Luna namanya jika tidak teliti dia melihat sudut seseorang yang tampak mengendap-endap di balik podium. Kristan, batin Luna. Brooke, David terjatuh ke lantai, tubuhnya bersimbah darah. Dia tak sadarkan diri setelah kehilangan begitu banyak darah dalam waktu singkat. Seluruh tamu dievakuasi dari lokasi itu. Joel dan Pasco melarikan David ke rumah sakit. Panik dan ketakutan jika terjadi sesuatu dengan David tentu mereka rasakan. Bagaimana jika Dianra sampai tahu hal ini? Gamma dan Luna mencari Bella yang sudah diamankan di kamar hotel itu, sedangkan sekembar membawa Besara dan Helen secara paksa. Mereka akan bermain-main dahulu dengan kedua orang itu lalu membunuh mereka secara perlahan, sesuai dengan apa yang mereka lakukan pada keluarga besar si kembar. Kekacauan dan kesalahan yang tidak bisa diperbaiki membuat mereka harus menanggung akibat dari perbuatan mereka sendiri. Di Indonesia, Dianra pun sedang duduk sambil menatap layar ponselnya sambil menangis. Joy, Otnal, dan Repas dari tadi sudah berusaha untuk menenangkan Dianra yang tiba-tiba saja histeris dan meneriakkan nama suaminya dengan kencang. Dianra duduk di sudut ruangan sambil menangis terseduh-seduh. Mereka yang ada dalam ruangan itu tidak tahu apa yang sedang terjadi dan apa alasan Dianra menangis terseduh-seduh seperti itu. Setiap ditanya dia tidak mau berbicara entah apa yang terjadi padanya, namun ini benar-benar mengkhawatirkan apalagi usia kandungannya sangat rentan. Dianra, ada apa? Jangan menangis terus, katakan pada kami. Ada apa? Kamu kenapa? Tanya Otnal yang sangat khawatir. Dia sampai berjongkok di dekat Dianra. Repa dan Joy juga tak bisa berbuat apa-apa. Dianra menolak mereka, hanya Otnal yang bisa mendekatinya. Beberapa saat lalu setelah siaran diputus, Dianra masih baik-baik saja namun beberapa menit berlalu, tiba-tiba jantungnya berdegup kencang. Nama dan wajah suaminya yang berlumuran darah terbayang jelas di kepalanya. Hubungan batin mereka tak bisa diragukan. Kak, Hicks, suamiku kak, Dianra punya firasat buruk. Kak David gak bisa dihubungi, please bawa Dian ke Jerman. Suami Dian butuh Dianra, aku mohon. Hicks, kumohon kak. Ucap Dianra dengan suara bergetar, bahkan tangannya gemetaran sambil memegang kerah baju Otnal. Kedua netranya terus mengeluarkan air mata, dia menangis sesegukan hingga... Buk, Dianra pingsan tak sadarkan diri. Dian, pekik mereka saat melihat wanita itu benar-benar tak sadarkan diri. Dengan cepat Otnal mengangkat Dianra meletakkan di atas ranjang yang sudah disiapkan di dalam ruangan itu. Sebelumnya untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu seperti yang terjadi saat ini. Sebenarnya Kak Dian kenapa? Ucap Repa panik, dia benar-benar khawatir dengan kondisi Dianra saat ini sama halnya dengan Joy. Otnal memeriksa kondisi Dianra, dia sama paniknya. Tak ingin terjadi sesuatu pada wanita yang sudah dianggap adiknya sendiri, wanita yang selalu mengajaknya berdebat di setiap ada kesempatan. Tekanan darahnya sangat tinggi dan benar-benar mengkhawatirkan, ucap Otnal.
Akhirnya Dianra menjalani pengecekan kesehatan secara menyeluruh, sama halnya dengan suaminya yang kini tergeletak di atas meja operasi, sebab 2 tusukan yang diberikan Brandon berhasil melukai ginjal dan perutnya. Kondisi keduanya sama-sama mengkhawatirkan. Joel langsung menghubungi orang-orang yang berada di Jerman mengenai keadaan David dan melaporkan keadaan Dianra yang sangat lemah saat ini. Akhirnya mereka tahu kalau David mengalami musibah yang tak disangka-sangka di acara besar itu. Dianra yang terguncang menyebabkan kandungannya lemah, namun masih ada harapan untuk selamat. Nyonya Alena dan kedua mertua Dianra langsung mengunjungi rumah sakit setelah mendengar kejadian itu. Mereka semua panik dan khawatirnya. Rumah sakit Berlin, bagaimana keadaan David, nak? Tanya Gamma yang datang bersama Luna dan Bella yang sudah berganti pakaian. Mereka belum menjelaskan situasi sebenarnya pada Bella dan mengenai keberadaan kekasihnya William. Bella hanya mempercayai mereka saat ini karena Dianra adiknya. David sudah selesai dioperasi tante, dia memiliki 2 luka tusuk yang merobek perut dan merusak 1 ginjalnya. Jelas Joel. Hah, David? Seketika Luna melemah, Bella dan Gamma menopang wanita itu dari kedua sisi. Tenang sayang, ucap Gamma. Bagaimana aku bisa tenang jika David seperti ini, Pak? David, Hicks, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini semua karena si tua bangka sialan itu. Luna menangis terseduh-seduh saat mendengar penjelasan Joel. Tan, tenanglah. David butuh kita. Dianra, Joel terhenti. Mereka semua menoleh ke arah Joel dengan tatapan terkejut saat mendengar nama Dianra. Ada apa dengan adikku? Pasco memegang kera Joel dengan wajah tegang dan mata melotot. Cak, tenang dulu bodoh, umpat Joel dengan wajah kesal sambil melepaskan tangan Pasco dari lehernya. Dianra pingsan menurut laporan Joy. Dianra tiba-tiba menangis dan memanggil nama David. Dia terus meracau kalau David dalam bahaya. Mereka benar-benar pasangannya aneh. Bagaimana bisa Dian tahu kalau David? Joel terdiam saat melihat ekspresi datar mereka semua. Intinya kita hanya harus fokus pada kesehatan mereka berdua dan jangan beritahukan keadaan David pada Dianra. Kandungannya sedang lemah, ucap Joel. Baiklah, jawab mereka dengan perasaan benar-benar takut. Sama halnya dengan mereka, Bella memikirkan keselamatan adiknya, Dianra dan keselamatan David. Dari penjelasan Pasco dan Joel, mereka datang ke sana untuk menyelamatkan Bella atas permintaan Dianra. Aku jadi merasa bersalah, adikku. Maaf kakaknya menyakitimu sampai akhir. Batin Bella sambil menunduk dan berwajah murung. Dia menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang sedang terjadi. Melihat wajah sedih Bella, Luna menggenggam tangan gadis itu dengan lembut, namun tanpa menoleh ke arahnya. Kuatkan dirimu, Dianra butuh kakak perempuannya saat ini. Jangan menunjukkan wajah sedih itu pada Dianra. Kita akan ke Indonesia beberapa hari lagi dan jangan beritahukan keadaan David pada Dianra, ucap Luna. Bella mengangguk paham. Tangan lembut Luna membuatnya merasa aman. Dia membalas genggaman tangan yang membuat hatinya hangat. Inikah kasih seorang ibu? Batin Bella sambil melirik-lirik Luna.